Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dananta, ya ini saya datang ke jenengan. Saya mau bercerita sedikit. Saya memiliki kasus permasalahan di kelas saya khususnya. Nah, saya itu di kelas memiliki anak murid itu yang unik, Mas. Jadi dia uniknya itu seperti apa gitu? Gini, dia itu kalau menghitung, kalau menggambar, yang berketerampilan dia itu suka. Tetapi ketika dia membaca huruf itu di huruf akhir M, B, X, Y, Z gitu, dia sering sekali lupa, bahkan sulit untuk memahaminya. Nah, gitu. Dari situ saya ketika pembelajaran matematika yang berbentuk soal cerita, kan dia dituntut untuk membaca. Dia akan kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut, padahal sebenarnya dia bisa berhitung gitu loh, Mas. Gimana menurut jenengan? Ya, berarti hari ini kita ingin bicara tentang apa tadi Bu? Tentang permasalahan anak yang susah untuk mengenal huruf dan membaca. Terutama di abjad-abjad terakhir tadi nggih. Oke, nah sekarang mungkin saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut kok bisa tadi huruf-huruf abjad-abjad terakhir belum bisa membaca dengan maksimal begitu, kira-kira nopo nggih? Ya, jadi anak tersebut itu memang kalau saya gali ya, Mas, saya lupa, sulit untuk memahami bentuk huruf. Tapi kalau huruf A, B, C, D dia hafal. Kalau M dengan W kan mungkin hampir sama bentuknya. Jadinya dia itu lebih sulit, sering lupa dalam hal menghafal huruf, terutama di abjad-abjad terakhir tadi ya. Nah, kira-kira kalau itu diteruskan gitu, akibatnya akan apa ya kira-kira tadi? Ibu hanya sudah sempat bilang tadi. Kalau diterus-teruskan ya nanti anak itu akan ketinggalan pelajaran. Ketika pelajaran yang berhubungan dengan membaca, literasi, dia tidak akan bisa. Dan dia juga sepertinya itu merasa minder dengan teman-temannya. Yang lain itu sudah bisa membaca dengan lancar, dia bahkan menggabungkan satu, baca, beli, gitu aja pasti kesulitan. Oke, seperti itu ya nanti kira-kira akibatnya ya. Yang sudah bahkan sudah terjadi itu nggih? Iya, sudah terjadi seperti itu. Kalau misalkan untuk berhitung, untuk menggambar, mewarnai, dia jos, keren. Siap. Oh, dia berarti anak yang kreatif ya, terampil begitu ya. Dia cenderungnya kreatif dan dia itu bisa membuat layang-layang itu paling bagus sekelasnya. Oke, nah berarti kira-kira dengan kelebihan anak tersebut kira-kira Bu, Ibu punya gambaran mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut, kira-kira bagaimana caranya? Ya, saya sih memiliki gambaran rencana. Anak tersebut itu mau saya ajari dengan cara metode Raudhoh. Karena ketika saya punya teman di TK itu, saya kan berkolaborasi bertanya, kalau anak-anak TK itu sih belajar membaca dengan metode Raudhoh. Nah itu gimana saya pelajari sama teman saya. Nah saya berpikir, karena anaknya itu suka dengan bermain, suka dengan keaktifan, mungkin kalau dengan diterapkan dengan metode Raudhoh itu anak bisa nyantol gitulah, bisa paham. Dengan metode Raudhoh nggih. Bisa dijelaskan mungkin sistem caranya bagaimana begitu? Ya, jadi dalam metode ini kan dia belajarnya itu sambil bermain. Nanti anak itu disajikan beberapa kartu baca. Babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dadi, du, dedo. Itu teman. Jadi baju, temannya baju. Kartu bacanya itu pun juga menyerupai gambar baju. Nanti ketika
Bu guru bilang coba carikan temannya baju, dia akan mencari gambar baju, bentuk baju. Di situ ada Ya. bacaannya babi bu bebo sampai zazi suseso temannya zebra. Oh, gitu. Itu baru mengenal kosakata, ya kan? Ya. Nah, ketika dia mengenal akhiran seperti contohnya rumah, Nggih. temannya rumah, bentuknya gambar rumah. Yuk cari yang temennya rumah, itu akhiran H. Nanti ada rumah, ramah, tamah gitu. Oke. Oh ya, bagus itu, kayaknya dipraktekkan asik itu kira-kira. Apalagi anak tersebut suka ini ya, apa namanya, suka dengan terampil tadi ya, menggambar nggih. Cocok apa enggak kira-kira Bu? Kira-kira dengan metode cocok apa enggak kira-kira dengan metode Kalau Raudoh menurut saya anak tersebut? cocok untuk anak tersebut, tetapi kan saya juga belum pernah mempraktekkan sendiri. Ya mudah-mudahan dengan ini anak tersebut bisa setidaknya ya minimal 1 kalimat penuh utuh dia bisa membaca. Karena kan gini, dari kelas 3 ke kelas 4 itu kan materinya kan lebih sulit ya Mas, kelas 4 semakin sulit. Kalau anak itu belum bisa membaca 1 kalimat pun kan otomatis kan dia belum bisa memahami apa pertanyaannya, kan kasihan. Jadi seperti saya itu punya target, ketika anak itu mau naik ke kelas 4 harus sudah bisa membaca minimal 1 kalimat gitu. Bagus itu, tujuan yang bagus malah itu Bu. Iya. Berarti dengan apa namanya tadi sudah ada punya rencana mau pakai metode Raudoh, dengan tadi sudah apa namanya dijelaskan tata caranya. Kira-kira yang perlu dipersiapkan apa ini Bu? Kira-kira? Yang perlu disiapkan oleh saya itu kan ya alat peraga yang jelas dari kartu bacanya. Saya kebetulan sudah punya di rumah karena anak saya juga belajar membaca di TK tersebut ternyata juga menggunakan metode Raudoh. Saya udah punya itu tahu sekolahan. Terus saya mengambil waktu setelah jam pulang sekolah setengah jam, nanti kalau setengah jam anak udah nyaman saya tambahin lagi 15 menit gitu untuk belajar membaca. Kebetulan kan 1 anak saja yang bisa membaca. Oke. Yang perlu dipersiapkan waktu, terus tadi alat kartu baca, gambar-gambarnya ya. Menarik sekali ini kayaknya dipraktekkan. Nah, kira-kira nih kalau mau dipraktekkan berapa persen kira-kira Ibu bisa mencapai? Karena saya kan sudah belajar dan ya sedikit-sedikit saya memahami metode Raudoh. Terus diterapkan di anak saya juga, ternyata kedua anak saya itu bisa dengan 8 kali pertemuan dia bisa membaca suku kata, bahkan sampai ya pokoknya maksimal itu anak saya 3 bulan les Raudoh itu bisa membaca 1 kalimat penuh. Jadi ya menurut saya 80% keberhasilan metode ini untuk terapkan gitu. Oke, mantap. Berarti di sini 80%. Kira-kira untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa naik apa enggak kira-kira Bu? Ya, insya Allah kalau saya melihat anaknya itu kan sukanya bermain. Di metode ini kan dia belajarnya tidak terasa belajar, seakan-akan dia belajar sambil bermain. Kemungkinan target saya sih bisa sampai sempurna 10 karena anaknya kan suka bermain, di sini juga bermain. Belajarnya nggak terasa belajar gitu. Oke, alhamdulillah lah ya. Berarti apa namanya dapat gambaran begitu ya untuk rencana ini. Nah, kira-kira nih tadi kita sudah Bu Devita sudah apa namanya menjelaskan caranya bagaimana, rencananya bagaimana gitu ya. Kira-kira siapa sih yang mau diajak Ibu sebagai pendukung kegiatan Ibu tersebut melaksanakan metode Raudoh tersebut? Ya, tentunya yang saya ajak itu untuk belajar membaca, latihan membaca itu tentunya guru kelas 1 yang dasar. Karena di sekolahan kami itu anak-anak kelas 1 itu belum semuanya dari TK atau PAUD. Ada beberapa anak yang dari rumah tangga. Ketika anak itu tidak dari TK masih polos, belum mengenal huruf gitu. Jadi
saya akan menggandeng guru kelas 1 untuk Oke. belajar membaca bersama dengan metode Raudo. Mudah-mudahan juga dapat diterapkan pada kelasnya gitu, Pak Oke. Hananta. Mantap kolaborasi yang bagus ini berarti dengan guru kelas 1. Nah, kira-kira agar bisa dipastikan dengan berjalan baik dengan guru kelas 1 mungkin dengan warga sekolah yang lain, kira-kira apa yang akan dilakukan berarti Bu? Gimana Mas Hananta? Nah, agar dapat kegiatan tersebut dilakukan dengan baik, kegiatan dengan baca Raudo tadi dilaksanakan dengan baik, kira-kira caranya bagaimana agar bisa berjalan baik begitu? Saya caranya menggunakan waktu-waktu yang setelah pulang sekolah gitu. Rencananya hari Sabtu besok kan kebetulan kelas sekolah kami kan tanggal 11, kelas 1 sama kelas 3. Nah, setelah 11 itu saya ambil waktu setengah jam dulu. Ketika setengah jam itu udah berjalan dengan nyaman, anak tersebut nanti saya tambahin waktu lagi gitu. Terus saya juga berkolaborasi dengan wali murid, Mas, karena saya tuh lupa mau menyampaikan ibu dari anak tersebut itu kan saya punya nomor HP-nya, saya pinjami juga kartu baca untuk belajar di rumah. Jadi ketika di sekolahan sama saya diajari apa, sampai di rumah nanti anak itu diulangi lagi oleh orang tuanya. Mantap, bagus. Nah, berarti sudah tadi Ibu berbicara tadi ya, ada masalah problem ya gitu tadi ya. Oke, nah kira-kira ada hal yang penting mungkin yang kita dapatkan hari ini terkait penyelesaian masalah dengan metode Raudo tadi, kira-kira hal yang penting hari ini yang saya dapatkan di siang hari ini dengan perbincangan dengan Mas Hananta itu, saya jadi dapat mengidentifikasi masalah dengan sendiri, dan saya juga jadi memiliki gambaran-gambaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Oke, sip, mantap. Semoga yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan baik dan lancar. Doa saya seperti itu, Bu Devita. Ya, Mas Hananta. Terima kasih. Sukses selalu. Semangat. Tetap semangat memperjuangkan anak supaya bisa membaca lancar. Terima kasih banyak, Mas Hananta. Maaf banyak kekurangan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.